Pada waktu itu berawal dengan 2 bis. Waktu itu modal sendiri dengan 2 bis itu berapa modalnya? Masih ingat nggak Om berapa modalnya dulu? Waktu itu kan saya sekolah pusdik, Oke. pusdiksi ya, Iya. Pusat Pendidikan Seni di Bogor. Iya. Kan terus naik bis, busnya kan jelek banget, kotor, nggak teratur, kondekturnya kumal, supirnya kumal gitu. Kenapa nggak kita bikin rapi sih? Saya coba Pak. Nah, nyatanya Lorena udah 50 tahun bertahan Pak itu. Kita semua juga diajar untuk menjadi anak-anak yang disiplin, anak-anak yang bangun pagi, olahraga, do a lot of things yang menurut ayah saya itu adalah baik untuk kita. Orang itu dari lahir sampai meninggal harus perlu transportasi darat. Oke. Karena orang tidak mungkin jalan ke cemetery-nya, ke kuburannya pakai pesawat atau pakai kereta api. Karena mau sukses itu salah satu yang selalu diajarkan ayah saya adalah harus hidup sehat. Terus kenapa dinamain Lorena? Hotspot, buka fakta, bukan opini. Pemirsa Hotspot, jumpa lagi bersama saya, Krisnamurti. Lorena bukan sekedar bus. Ini saksi jutaan perjalanan hidup orang Indonesia. Tapi jarang yang tahu bagaimana perjalanan di balik kemudi bisnisnya. Hari ini kita dengar langsung dari pemiliknya, Kolonel Purnawirawan Treklin Surbakti atau yang sering dipanggil JT Surbakti. Selamat datang Om Surbakti dan Prof Eka. Terima kasih. Makasih loh Om, ya kan? Makasih loh Prof Eka udah datang ke podcast kami. Thank you. Ini teman saya nih Om, Prof Eka nih. Ya kan? Saya kenal lama sama beliau nih. Ada yang menarik Om dari sisi orang zaman saya kecil ya, sampai hari ini tentang Lorena. Artinya, ya kan, bahwa kita pengen tahu, mungkin juga banyak pemirsa di Indonesia yang pengen tahu bis Lorena ini didirikan tuh tahun berapa Om? Masih ingat gak Om? Tahun berapa? Tahun 60-an. Tahun 60-an? Oh. Tahun 73. Tahun 73? 73. Oh, tahun 73, tahun 73. Persisnya 73 ya. 73. Persisnya tahun 73. Oh, artinya berawal dari apa tuh Om? Pada waktu itu berawal dengan 2 bis. Jadi awal itu kan selalu dalam pekerjaan ataupun dalam rencana kan selalu mulai dengan impian. Iya, impian ya, oke. Impian. Jadi sesuatu itu harus kita punya impian dulu. Iya, bermimpi lah, ya kan? Iya. Bermimpi. Boleh bermimpi yang tinggi kan gitu Om? Boleh Iya. bermimpi. Iya. Nah, nanti baru kita coba laksanakan Iya. impian kita itu. Iya. Bagaimana realisasinya kan gitu. Iya. Mudah-mudahan sukses kan gitu. Kenapa waktu itu Om memilih bidang transportasi? Oh ya. Artinya kan mau banyak bidang bisnis yang lain kan kalau Om mau coba. Kenapa Om menentukan Om bisnis transportasi? Kenapa? Wah, ini menarik juga. Ya. Kebetulan pada waktu itu komandan angkutan di Angkatan Darat. Oh, Om dulu komandan angkutan di Angkatan Darat? Iya. Oh ya? Terus? Saya korpsnya korps seni, tapi saya komandan angkutan di Angkatan Darat. Oh, Di- korpsnya seni ya? Korpsnya Korpsnya seni, ya kan? Logonya benteng, Logonya benteng, terus tapi komandan angkutan. angkutan. Oh, Nah, jadi iya. komandan angkutan bukan berarti seluruh Indonesia, untuk di direktorat namanya, Iya. di direktorat seni. Jadi saya komandan kompi di situ. Kemudian terus saya pikir-pikir udah sekian lama gitu, kenapa nggak dicoba ya berusaha angkutan, coba dibikin bagus seperti saya mengelola di TNI Angkatan Darat, Iya. rapi, teratur, Iya. disiplin. Kok harusnya sih bisa gitu. Iya. Kalau omongan orang kan selalu, wah lah bikin transport mah percuma, Iya. buang-buang duit aja kan, tak ada yang benernya kan gitu. Iya. Saya pikir kenapa tidak kita coba. Di Angkatan Darat saya bisa bikin kok. Iya. Kenapa saya punya sendiri saya kan bisa bikin gitu. Saya nekat, saya minta resign. Waktu itu komandan saya masih Trisutrisno. Oh. Itu orang paling intim lah dengan saya. Iya. Sampai hari Pak ini. Trisutrisno. Iya, Pak Waktu itu Trisutrisno. komandannya Om tuh Pak Trisutrisno. Iya, oh bukan iya, langsung, iya. ya. Iya. Bermulai dari berapa
bis waktu Om mulai usaha itu sendiri? Mulai dengan hanya 2 bis, Pak. Oh, 2 bis. Karena Oke. kan nggak mampu membeli banyak, nggak ada uangnya. Nggak ada uangnya. Jadi 2 bis awalnya. Hanya 2 bis. Terus kenapa dinamain Lorena? Nah, Lorena itu kebetulan kalau dari artinya memang Lorena itu bukan dari sana itu, Oke. tapi dari sini. Oh, Lorena tuh artinya bukan dari sana, Tapi dari sini. tapi dari sini. Iya, Oke. this way. Heeh. Di sini. Jadi kebetulan lahiran saya pertama kan, Iya. nah itu tadi saya berunding juga dengan istri saya kan. Oh, Prof Eka nih, Eka anak pertama Om. Anak pertama, Oke, oke. Siapa kita bikin namanya, maka dibikin namanya Eka Sari Lorena, Lorena. dan dipakai menjadi nama bus itu ya sampai sekarang jadi, dan jadi grup malahannya. Malah jadi Iya. grup ya. menjadi besar dia sekarang. Waktu itu modal sendiri dengan 2 bis itu berapa modalnya? Masih ingat gak Om berapa modalnya dulu? 12 juta. Mungkin sekitar itu. 12 juta 2 unit zaman Iya, itu ya? zaman itu. Wah, tapi pasti tentunya duit besar, betul kan zaman, Zaman itu. Artinya bahwa kan kalau menurut Om, bukan sekedar ingin bertahan hidup, karena kita tahu Om sebagai anggota aktif TNI, itu waktu kan gitu, bukan sekedar bertahan hidup, karena kita tahu Om seorang kolonel TNI yang masih aktif, ya kan, dan sudah cukup tinggi pangkatnya. Sebenarnya sih apa sih mimpi Om sendiri itu waktu mau menjadi pengusaha, gitu loh? Kembali kenapa saya beli usaha bus itu. Waktu itu kan saya sekolah Oke, pusdiksi ya, Iya. Pusat Pendidikan Seni di Bogor. iya, Itu kalau weekend pulang ke Jakarta kan, oke, nanti kalau Senin masuk lagi kan gitu. iya, Nah saya kan terus naik bus, Heeh. terus saya pikir kok busnya kok jelek begini, jelek banget, kotor, nggak teratur, kondekturnya kumal, supirnya kumal gitu, keneknya sama aja. Terus saya pikir kenapa nggak kita bikin rapi sih? Kenapa nggak saya coba gitu? Saya coba Pak gitu. Katanya orang kan sulit ngatur supir, Iya. ngatur kenek. Nah, nyatanya Lorena udah 50 tahun bertahan Pak itu sampai hari ini. Dengan segala apa namanya rintangan, dengan segala macam halangan, macam-macam lah Om ya. bilang kan 50 tahun ya. Dimakan, katanya dimakan apa kenekan dalam itu. Figur siapa Om yang paling berpengaruh ketika Om mendirikan Lorena? Figur istri saya. Oh, oke. Dia Jadi cool. istri sendiri memberikan support Om untuk dia menjadi pengusaha bis. Cool, bijaksana gitu. Jadi dia akan menjadi tiang doa juga dalam keluarga. Lalu Om kemudian ya, kan nggak gampang juga menjadi pengusaha. Artinya pasti banyak tantangan. Di momen apa Om pernah nggak menyerah? Ketika itu menyerah juga, hampir menyerah gitu. Artinya hampir menyerah, wah berat nih gitu. Ada nggak Om momen itu Om? Momen berat pasti ada. Iya, Itulah yang harus kita lalui kan gitu. Iya. Dengan segala kemampuan akal sehat kita yang ada Iya. gitu. Jadi Iya. memang banyak kesulitan-kesulitan yang kita hadapi dalam perjalanannya gitu. Iya. Tapi berkat usaha dan doa gitu, dan baik dengan semua orang. Iya. Gitu. Jadi kita itu tidak pernah ada masalah dengan siapapun dari dulu sampai sekarang. Jadi kita baik dengan semua orang, jadi nggak ada masalah. Termasuk dengan kru-kru itu baik-baik aja Pak itu. Oke. Pernah rugi nggak Om? Pernah rugi atau hampir bangkrut? Hampir bangkrut nggak, tapi rugi pernah. Oke. Terutama pada Terus gimana Om? Kan menghadapi kerugian waktu itu sendiri. menghadapi Krismon itu kan berat juga. Iya. Berat Iya. juga. Hampir rugi juga, tapi bisa diatasi. Bisa diatasi. Artinya apa? Kenaikan BBM, kan yang faktor yang sehingga hampir rugi itu karena apa tuh Om? Kenaikan spare part yang sangat kenaikan spare menyorot part. kan. Heeh. Dolar kan menjadi Dolar tinggi itu mahal. waktu ya, oke. Spare part jadi mahal kan. Jadi kita untuk bertahan, untuk maintenance kan berat juga. Nah itulah kita bertahan hidup gitu.
Dan nyatanya bisa gitu. Keputusan yang paling terberat Om hadapi yang pernah Om ambil sebagai pemilik bus Lorena, apa keputusan yang paling terberat Om? Keputusan terberat sebetulnya nggak ada karena rata-rata kita ini kan perusahaan keluarga Pak ya. Iya. Ada isinya cuma saya sebagai bapak dirutnya, istri saya sebagai komisaris, Oke. Eka sebagai salah satu direktur, adiknya lagi 2 direktur. Cuma itu. Jadi berunding cuma 5 orang ini aja. Oh, berundingnya cuma 5 orang ini aja. 5 orang Dan ya. semuanya adalah bagian dari keluarga. Bagian dari keluarga. Oke. Anak, istri, udah. Tadi kalau bapak ambil nama Lorena udah Nama Eka nih. tambah Lorena. Prof Eka, tapi seperti Babe tadi bilang, 50 tahun Lorena Ya, ini berdiri. Artinya Prof Eka adalah generasi kedua. Ya. Banyak perusahaan bus second transportasi yang tumbang juga pada akhirnya. Benar. Ya kan, mendirikan perusahaan dengan umur 50 tahun, menjaga, itu juga nggak gampang. Artinya udah expand kemana aja dan apa sih bisa sampai 50 tahun sampai di generasi kedua ini? Apa Prof Eka? Saya tuh laki ya, Ya. karena saya sering traveling sama ayah saya. Oke. Jadi kalau buka kantor saya ikutan. Oke. Jadi dulu kita belum punya mobil di mana-mana malah. Jadi mobilnya dari Jakarta atau ya kita we have to do something about it. Kalau sekarang kan kemana-mana udah enak ya, punya kantor sendiri, Iya. ini sendiri ya. Iya. Jadi saya lihat banget gimana ayah saya nih start from nothing and make it big begitu ya. Oke. Tadi juga disampaikan bahwa ayah saya ini sangat good in establishment of network. Dia networkingnya jago banget dan sangat people person. Dan juga saya rasa karena ibu saya doanya banyak banget. I think my mom prays so much gitu for us, for our families, for our team, and for semua orang deh begitu yang kolega kita, teman saya bahwa bahkan Alice saja ikut didoain karena my mom is one of her fans begitu ya Alice ya, my best friend begitu. Jadi menurut saya ini kenapa kami masih ada di sini? Satu, saya percaya ini ya karena berkat Tuhan sama kita besar. Amin. Tapi kita juga ini selalu melakukan yang terbaik dengan kepercayaan yang diberikan kepada kita Oke. gitu. Dan ayah saya sama ibu saya ini selalu mengajarkan nilai-nilai yang mungkin sekarang ini orang tua banyak yang menganggap itu udah old school ya. Jangan jadi penjahat, jangan mencuri, Iya. kerja untuk kasih yang terbaik, sekolah yang benar Iya, begitu ya. iya. Terus give to many people with what you have. Always a giver gitu. Mami papi saya ini hobi ya bantu orang banyak gitu. Kadang-kadang saya coba lihat nih, ini berdua kompak banget dan salah satu yang saya lihat kenapa kita juga sampai hari ini ada. I think ini ya kesatuan keluarga, kesatuan tim itu sangat penting. Yang membuat kita itu masih ada sampai hari ini. Karena saya lihat banyak juga perusahaan hebat, tapi pada saat mereka juga akhirnya tidak solid lagi Iya. begitu ya dalam mengambil keputusan, dalam melakukan banyak kegiatan. Bergeser di generasi kedua Yes. biasanya udah Iya, suka banyak, selesai gitu. banyak, Jangankan iya. ketiga keempat, Iya. di kedua aja mereka Juga udah udah punah bergerak. bisnis-bisnis itu. Iya. Sedangkan kami sekarang anak saya sudah mulai masuk ke grup. Oh, Jadi sekarang ini sudah mulai mendidik berbicara generasi generasi ketiga nih ya. ketiga. Maka ayah saya suka ngobrol sama cucunya, Jason kerja yang benar, ini gini-gini, belajar dari om sama maminya, gini-gini. Maksudnya udah setelah mereka bekerja di luar, mereka kembali ke perusahaan kita begitu. Sama seperti kami. Kami dulu juga tidak boleh langsung sama papi mami saya kerja. Kita harus kerja sama orang dulu, kata papi mami saya. If you're not good enough for them, you're not good enough for us. Oke. Jadi maksudnya kita nggak spoil brat gitu loh, nggak nepo children gitu loh. Lalu strategi apa menjaga kedisiplinan supir serta keselamatan penumpang? Ayah saya ini kan tentara ya. Oke. Apa-apa tuh harus lurus, bersih, rapi. Iya. Saya yakin ayah saya kenapa akhirnya berubah menjadi pengusaha, Iya. karena beliau itu orangnya nggak mau neko-neko. Iya. Jadi mungkin dilihat potensi sebagai pengusaha ini lebih besar memberikan kesejahteraan buat keluarganya, maka ayah saya beralih menjadi pengusaha. Iya. Dan papi ini kalau melakukan sesuatu tuh tidak pernah separuh-separuh. If he said yes, dia akan melakukannya dengan sungguh-sungguh dari awal sampai
akhir begitu loh, dengan sungguh-sungguh. Jadi yang kalau kenapa menurut saya kita masih tetap memperhatikan keselamatan, yang namanya tentara itu safety sangat penting, kedisiplinan sangat penting, kerapihan sangat penting, begitu ya. Terus juga kita semua juga diajar untuk menjadi anak-anak yang disiplin, anak-anak yang bangun pagi, olahraga, do a lot of things yang menurut ayah saya itu adalah baik untuk kita. Karena mau sukses itu salah satu yang selalu diajarkan ayah saya adalah harus hidup sehat. Makanya Papi sampai hari ini umurnya 88 tahun masih les renang, masih les piano 2 kali seminggu, masih pilates, masih juga main catur ya untuk melatih semuanya begitu. Sedangkan mungkin les piano 2 kali seminggu. Papi selalu bilang Masih les piano jadi iya, 2 kali seminggu. Ya walaupun Pernah nggak ditekan oleh preman atau oknum atau persaingan yang tidak sehat? Kan artinya apa mungkin takut karena orang tahu kan yang punya tentara nih gitu, ex tentara tapi pernah nggak mengalami hal itu? Pernah. Oh ya? Papi saya juga pernah ditekan. Saya ingat papi saya ditekan kompetitornya waktu papi baru masuk. Saya ingat banget begitu. Iya. Tapi ya mereka ini selalu kreatif ya, berpikir menganalisa gitu loh, SWOT. Mereka lemahnya apa, kita bisanya apa, jadi ya selalu ada jalan keluar begitu. Kurang lebihnya begitu. Tapi sih tidak ada namanya jadi pengusaha itu gampang. Maka di Indonesia jumlah pengusaha itu tidak terlalu banyak. Menanggapi persaingan sendiri gimana? Persaingan itu kalau saya sih melihatnya pasti selalu ada apapun bisnisnya. Ayah saya juga mengingatkan itu. Yang penting kita harus tetap memberikan yang terbaik, melakukan yang terbaik, kreatif, dan tetap ya memperhatikan ya kompetitor kita itu melakukan apa. Walaupun bukan mereka fokus kita begitu. Tapi tantangan terbesar sendiri artinya bahwa kita tahu kan ini adalah perusahaan keluarga. Ya kan bahwa kadang kan kita suka ada bilang mendingan gue berdebat sama orang deh daripada gue suka berdebat sama keluarga sendiri. Itu tantangan terberat di dalam perusahaan keluarga apa sih sebenarnya? Gak gampang juga loh. Ya, ya itu benar juga sih ya. Kadang-kadang kita kalau ngobrol sama saudara sendiri lebih ada tidak enaknya ya. Rasa tidak enaknya, jaga perasaan. Atau papi saya mau negor salah satu nggak enak juga. Papi saya juga begitu. Papi saya kan sayang banget nih sama anak-anaknya ya. Sangat-sangat mengasihi kami dengan luar biasa begitu. Ibu saya juga almarhumah. Ya, tapi itu ya we have to behave professionally gitu. Kita mesti berpikir juga professionally. Supaya bagaimana orang yang di belakang kita ini jumlah tim kita kan sekarang lebih dari 5.000 orang ya ada ya. 5.000 orang? Dari Sabang sampai Merauke. Luar biasa. Ini kan mesti kita pikirkan begitu. Jadi you should not think 5.000 orang loh Om. Iya, itu belum sama anak istrinya ya Pak. Dari 2 bis. Dari 2 bis. Ini sebelum saya lupa dulu ya waktu merkahnya berdua mulai itu Mami tuh suka jadinya mereka berdua ya. Mami ntar belanja spare part, ngatur spare part gitu. Dan zaman dulu kan gak ada foto, gak ada gambar. Papi tuh gambarin, nulisin terus Mami pergi gitu. So I saw how hard they work ya. How solid they work together. Jadi itu juga akhirnya membuat kita waktu kami disekolahkan ke Amerika nggak mau sekolah yang aneh-aneh karena kita tahu bagaimana orang tua kita tuh begitu bersungguh-sungguh untuk membiayai kita sekolah sampai ke luar negeri begitu ya. Itu karena jerih payah mereka gitu. Tapi memang mereka mengajarkan ya kita harus melakukan yang benar ya, walaupun namanya keluarga tetap ada mungkin ada gesekan, tapi ya at the end of the day Mami saya selalu bilang inget ya kalian tuh satu keluarga, tidak boleh tidak kompak, harus cari solusi. My mom tuh itu terus diulang-ulang sampai akhirnya Mami saya sakit karena stroke nggak bisa bicara sampai akhirnya beliau meninggal dunia tahun lalu. So itu ya mungkin menjadi rema ya bagi kami anak-anaknya dan mungkin Papi figurnya juga tidak hanya mengatakan tapi Papi itu memberikan contoh gitu loh. Orang kan banyak ya talk only gitu. Kalau Papi itu tidak, he show us gitu. He mentor us gitu loh. Bagaimana harusnya kamu tuh jadi orang kata Papi. Bagaimana Prof Eka melihat bahwa ke depan, masa depan tentang usaha bis ini sendiri, apakah masih cerah atau tergerus dengan pesawat atau kereta api atau yang lain? Bagaimana menurut Prof Eka? Kalau menurut saya diajar ayah saya juga sih bahwa dan itu benar.
Orang itu dari lahir sampai meninggal harus perlu transportasi darat. Oke. Karena orang tidak mungkin jalan ke semeterinya, ke kuburannya pakai pesawat Iya. atau pakai kereta api. Iya. Jadi apapun yang terjadi di dunia ini, untuk yang mendekati titik terakhir atau titik awal itu harus namanya angkutan jalan raya atau darat. Jadi itu tetap pasti merupakan hal yang fenomenal. Cina juga menjadi sebuah negara yang maju karena dia membangun logistik daratnya sangat efisien, sangat mumpuni. Itu yang membuat dia menjadi negara luar biasa dan dahsyat dan cost efektif. Dan mobilitasnya bagus. Jadi potensi ke depan masih bagus. Masih bagus, masih bagus. Cuma kita tentunya butuh juga dukungan pemerintah mengatur ya Pak ya, perizinan agar supply demand itu mumpuni, begitu diatur. Jangan juga akhirnya terjadi killing field. Ya oversupply begitu. Dan tentu transparansi itu penting. Dan kalau tadi saya sempat ngobrol juga sama teman saya Elis, saya bilang bahwa sebenarnya negara ini bisa jauh lebih maju, jauh lebih efisien dan banyak kesempatan yang tidak terlewatkan kalau kita bisa mengatasi masalah mobilitas orang dan barang. Artinya kemacetan ini harus diatasi. Kenapa? Karena orang harusnya bisa mungkin meeting 8 kali, karena macet meetingnya tinggal 3 kali. Atau bisa delivery barang bisa 20 titik kayak truk kami gitu. Akhirnya jadi hanya 10 titik. Harus nambah truk baru untuk bisa ke titik yang lain. Tapi dengan menambah truk baru ini kan sebenarnya nambah kemacetan lagi kan. Lebih banyak lagi kendaraan yang turun di lapangan. Ini kurang lebihnya aja sih yang harus menjadi PR kita Terus bersama. dengan era digital, kan pembelian tiket dan sebagainya sudah masuk program digital AI atau gimana nggak? Sudah. Sudah masuk, Pembayaran juga kita semua sudah mulai digitalisasi. Oke, udah mulai digitalisasi ya. Sudah. Oh, terus bisnya sendiri udah mulai beralih ke listrik atau tetap masih menggunakan bensin atau gimana? Kan sekarang banyak nih, Ya, kan benar. mulai orang sekarang mobil listrik gitu loh Om, ya kan? Iya, benar. Ya, itu gimana? Kita kalau untuk yang perjalanan tidak jauh seperti perumahan dan juga jarak-jarak tertentu kami sudah mulai pakai bus listrik. Tapi kalau untuk jarak jauh karena tidak ada chargingnya di tempat-tempat yang memang dibutuhkan, masih belum berani menggunakan bus listrik. Tapi kita lihat ke depannya apabila memang itu memungkinkan dan lebih efisien, tentu kita juga arahnya akan ke sana. Menurut Om, apa yang harus dibenahi pemerintah soal transportasi darat itu sendiri? Wah, bicara soal pemerintah yang memang kesemrautan itu selalu ada. Yang di mana-mana memang. Nah, sekarang itu perlunya pengendalian dari pemerintah, terutama mengenai perizinan, supaya demand itu berimbang dengan supply gitu. Ini kadang-kadang sekarang ini sebenarnya udah oversupply ya, tapi dikasih juga izin-izin baru gitu. Itu sehingga membuat bus yang beroperasi itu menjadi okupansinya rendah. Nah, jadi perlunya pengendalian pemerintah dalam hal ini gitu. Mungkin buat Prof Eka dengan Om Surbakti, kalau ada anak muda yang mau membangun bisnisnya dari nol, satu nasihat apa yang paling jujur dari Prof Eka untuk anak muda nih yang mau membangun bisnisnya dari nol? Ayo, enggak Papi dulu, Eka dulu. Eka dulu. Anak muda kan ya. Anak muda, agak lebih mudaan, bukan anak muda, agak lebih mudaan. Kalau saya selalu, saya kebetulan ngajar di UGM juga, kami ada program UGM Planners ya. UGM Planners bagaimana kita memberikan stimulan kepada murid-murid UGM S1, S2, S3, di mana teman saya juga Elis juga pernah mengajar di sana ya sebagai mentor. Bagaimana lebih banyak anak muda menjadi pengusaha. Kalau pesan saya kepada anak muda adalah nomor satu hal, pertama-tama adalah kita ini bisa menjadi apapun yang kita inginkan, kita dambakan. Itu bisa. Orang bilang, oh kamu nggak bisa gini. Dia belum jadi Tuhan. Selama dia belum jadi Tuhan, you can do whatever you think you would like to do and you would like to achieve. Tapi yang paling penting adalah kita ini tidak boleh gampang menyerah. Kita ini harus tetap kreatif, tetap mau memberikan yang terbaik. Boleh juga kita misalnya burn out, tapi jangan membuat kita itu berhenti. Orang sekarang ini maunya apa-apa kan instan ya, apa-apa instan. Jadi kadang-kadang gampang menyerah gitu. Jadi bangsa ini perlu menjadi membangun anak-anak muda tuh yang tangguh. So you can achieve anything in your life, but never ever give up. For your dreams, for your hopes,
for your vision begitu. Dan saya yakin kalau itu terjadi pasti banyak orang-orang sukses ya di Indonesia ini tanpa harus melakukan hal-hal yang negatif gitu loh, yang ngambil hak orang lain, ngambil duit orang lain begitu. Ini negara kaya banget, you can do so many things with your life. Itu kalau menurut saya sih yang mau saya sampaikan kepada anak-anak muda. Oke, Papi. Kalau dari Om sendiri? Ya. Dari Kalau Papi dari Om apa? sendiri, Apa pesan Papi kepada anak muda? Yang mau bikin bisnisnya dari bikin nol. usaha. Ya. Apa? Seperti saya katakan dari awal tadi, sebetulnya berusaha ini dimulai itu kan dengan impian sebenarnya. Iya. Ngimpi juga gitu kan. Iya. Belum apa-apa udah mimpi kan. Cita-cita kan semua impian kan. Iya. Dan itu impian. Jadi anak muda ini juga harus menjaga impiannya secara konsisten dari awal sampai sepanjang jalannya. Jadi jangan juga dia itu dalam tengah jalan separuh-separuh, jadi nggak sukses. Iya. Jadi kalau itu sekali maju terus. Maju terus, pantang mundur. Pantang mundur. Selain Lorena sendiri, apa sih yang dimiliki berkembang bisnisnya di sektor lain? Kita ada kita ke properti, Oke, kita ke properti. property hospitality, Oke. plantation, Oke. terusnya juga kita rental, Oke. begitu cuma trading, Waduh. kecil-kecilan. Sukses terus ya kan Harus buat sukses. Lorena. Terima kasih. Ya kan, terima kasih udah datang ke podcast kita. Terima kasih. Om selalu jaga kesehatan dan selalu beraktivitas. Amin, terima kasih. Bus Lorena membuktikan bahwa kepercayaan publik tidak dibangun dalam semalam, melainkan melalui konsistensi, integritas, dan komitmen yang dijaga dari satu perjalanan ke perjalanan berikutnya. Ya kan, untuk Anda, jika suka dengan kisah inspiratif, tetap berada di channel YouTube Hotspot. Like, komen, dan subscribe. Salam. Amin.